Oke, halo selamat malam teman-teman semuanya. Kami ucapkan selamat datang tentunya dalam webinar Tren Bisnis Kosmetik tahun 2022 ya bersama dengan Maklon Indoraya Internasional. Dan perkenalkan nama saya Putri Maharani, tentunya senang sekali hari ini untuk bisa menemani teman-teman semua untuk kita berbincang ya. Bagaimana sih tren bisnis kosmetik di tahun 2022, apalagi kita tahu ya bahwa di tahun 2021 ini seperti glass skin, natural, itu kan skincare, body care, hair care ini juga sangat-sangat menjadi tren. Nah, kita juga akan nanti ngobrol-ngobrol bersama dengan Bapak Teddy Harmono selaku CEO Indoraya dan juga Mas Nazi Basuki selaku Chief Team R&D Indoraya ya. Juga tentunya nanti pengen menyapa juga nih teman-teman semuanya, mungkin bisa tulis di kolom komen nih dari mana aja kira-kira ya hari ini, juga tentunya sangat semangat untuk malam ini kita akan berbincang seperti itu. Dan buat teman-teman yang mungkin belum terlalu mengenal gitu ya, sebenarnya Indoraya ini apa sih? Nah, Indoraya ini merupakan Maklon tentunya ya, dan secara resmi didirikan saat tahun 2016 dan terletak di Yogyakarta, lebih tepatnya di Kabupaten Bantul nih ya teman-teman semuanya. Dan saat ini Indoraya Internasional menjadi pabrik maklon terbesar di DIY yang bisa memproduksi ribuan produk setiap harinya. Dan semenjak didirikan juga, Indoraya sudah menangani lebih dari 40 brand dan ratusan ribu produk kosmetik yang sudah beredar di pasaran. Dan sudah hadir juga bersama dengan kita pada malam hari ini Bapak Teddy Harmono dan juga Mas Nazi Basuki, dan kami mohon untuk Bapak Teddy mungkin bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Saya Teddy, teman-teman dari Indoraya Internasional. Ini sebelah saya ini Mas Nazi, jadi Chief dari R&D ya teman-teman ya. Nah ini temanya nih menarik ya Putri ya. Yes, Jadi betul. tentang tren kosmetik untuk tahun 2022. Kita dengan senang hati akan share ya teman-teman ya. Jadi kepentingan kita tuh supaya apa? Supaya teman-teman semua tuh bisa dapat informasi yang jelas nih ya. Ini kan modal buat teman-teman yang kayaknya tahun depan mau bikin apa sih gitu ya. Nah, ini jelas gini ya teman-teman. Jadi semua jenis usaha atau bisnis pasti akan memperhitungkan ini ya, akan mempertimbangkan yang namanya tren. Yes. Gak mungkin dong kita bikin produk yang nggak tren gitu ya. Iya, betul. Pastinya kita pengen produk kita ini laris ya. Betul. Terus Mengikuti pasar betul, juga ya mengikuti Bapak pasar ya. juga. Nah makanya malam ini kita akan bahas nih, akan bahas mengenai tren kosmetik tahun 2022. Jadi ini bisa langsung saya sampaikan ya Putri ya. Jadi untuk tren kosmetik tahun 2022 itu temanya adalah change ya teman-teman ya. Change atau berubah. Ini sebetulnya singkatan nih change ya. Jadi bukan cuma dipas-pasin aja, tapi benar-benar singkatan ya. Jadi change itu udah dari collaboration gitu ya. Jadi terus kemudian ada hybrid ya, terus kemudian ada advance gitu ya, terus kemudian ada natural, terus ada glass skin ya. Apaan sih glass skin ya? Nanti kita bahas. Terus kemudian ada eco friendly sih teman-teman. Jadi gini teman-teman, untuk kita mulai dari collaboration dulu ya teman-teman ya. Jadi boleh Bapak. ini sebetulnya menarik ya teman-teman karena pandemi ya. Pandemi ini tentunya ini merubah semua struktur cara orang jualan tuh berubah gitu ya. Yes. Cara Serba produk online gitu ya Bapak ya. Iya, cara produk ini dipasarkan berubah. Cara produk ini dibuat itu juga pasti akan mengikuti kondisi seperti itu ya. Jadi contoh collaboration ya. Jadi ini sebenarnya sih mulai hit itu tahun 2021 tahun kemarin ya. Tahun inilah gitu ya. Dan untuk tahun ke depan sih ini tetap akan jadi hits ya. Jadi gini teman-teman. Ide utamanya adalah untuk memperluas cakupan pasar gitu ya. Memperluas cakupan pasar, kemudian juga untuk menggabungkan koneksi antar konsumen gitu ya. Jadi contoh yang lagi hits itu kan collab antara produk kosmetik dengan produk F&B ya, food and beverages. Betul, ya. Jadi, iya. Ya Coca-Cola gitu ya, dengan Coca-Cola dan Oreo. KFC kemarin terakhir KFC, juga ada gitu ya. KFC, terus kemudian Yupi gitu ya. Bahkan yang agak-agak sedikit lucu gitu ya, kayak tolak angin. Betul. Gitu ya. Kongguan gitu ya, Kongguan dengan ya kalau orang inget Kongguan tuh pasti inget ini deh, inget keluarga yang gak ada bapaknya. Keluarga iya betul, kayak bapaknya kemana begitu gitu. ya. Even ini ya, ada yang collab sama Samyang gitu ya, sama Sasa. Ya betul. Micin loh, bayangin teman-teman ya, Micin ya, itu MSG itu dijadikan bahan buat collab. Betul. Dan itu limited edition ya Bapak ya. Limited edition. Terus kemudian juga
kayak kopi ya, Janji Jiwa gitu ya. Yes. Dia kerjasama juga dengan Maybelline kalau nggak salah itu. Jadi Mm-mm. untuk bikin produk-produk yang temanya itu kopi gitu ya kayak gitu. Oke. Dan ini sebetulnya cara ya, ini cara untuk apa sih, beradaptasi sih. Mm-mm. Mau nggak mau, karena apa? Karena pandemi ini kan betul-betul membuat situasi jadi nggak jadi inilah, jadi turun semuanya gitu. Jadi Betul, perlu iya. suatu hal yang bisa bisnis itu bisa pasar tuh bisa cakupannya tambah luas. Tambah gitu. luas, betul Jadi sekali. bisa menggabungkan, mengkoneksikan antar konsumen gitu. Nah, Betul. ini salah satu eh, ide yang cukup cemerlang sih ya. Iya. Jadi untuk tahun depan teman-teman 2022 ini collaboration ini tetap akan jadi Tren ya. tren ya, dan ini harus jadi perhatian utama nih. Jadi mungkin teman-teman ada ide, oh nih kayaknya enakan collab sama siapa nih gitu ya guys. Ini contoh sih teman-teman ya. Ini untuk collaboration. Kemudian untuk hybrid ya. Jadi ini juga sebetulnya juga untuk hybrid ini berangkat dari situasi pandemi juga gitu ya Yes. Putri ya. Jadi hybrid ini gampangnya gini, ini menggabungkan penggabungan elemen-elemen antara makeup dengan skincare gitu ya. Jadi kenapa harus 2 produk kalau bisa cuma 1 aja gitu ya? Betul. Kayak gitu. Kenapa harus 3 produk kalau bisa 1 aja gitu ya? Jadi berangkat dari ide itu tren hybrid ini mulai naik gitu ya. Orang kan sekarang temanya efisien ya, Betul. efisien gitu kan. Dan memang untuk situasi sekarang sih itu jadi perhatian utama nih, belanja kosmetik. Betul. Saya bilang tadi kenapa kalau bisa Kalau satu bisa kenapa harus satu, 3 kenapa? gitu ya. Betul, iya. Jadi hybrid juga salah satu tren yang mungkin bisa jadi ide buat teman-teman juga gitu yang ingin mulai untuk berbisnis kosmetik. Jadinya kayaknya enakan kita bikin produk hybrid deh gitu ya, Betul. menggabungkan make up dengan skincare ya. Jadi kayak serum cushion segala macam lah gitu ya. Sama juga ini dari K-Beauty nih ya. K-Beauty ada namanya multi purpose stick gitu ya teman-teman. Oh, Jadi apa itu Bapak multi-purpose nah, stick? multi purpose stick ini contoh produk lipstick atau lip balm gitu ya. Bisa dipakai buat blush on gitu loh. Jadi kan Oh, two in one gitu ya berarti ya. two in one gitu ya. Jadi kita kalau misalnya traveling gitu kan juga nggak repot dong gitu Betul. ya, seperti itu. Jadi ini juga hybrid ini juga salah satu tren yang akan tetap oke nih tahun 2022. Jadi teman-teman bisa di sini hybrid. Oke, kita ada Kira-kira ide apa nih gitu kita ya? ada ide apa nih gitu ya, seperti itu. Hybrid terus kemudian advance ya. Yes. Jadi gini teman-teman. Advance ini juga timbul akibat dari apa? Akibat dari semakin tingkat kesadaran si konsumen itu semakin tinggi gitu ya. Artinya gini, dia itu semakin pengen tahu gitu loh. Ingredients itu apa sih? Ingredientnya, bahan-bahannya itu apa sih gitu ya. Sekarang Apakah udah aman? mulai aware begitu ya Mulai Bapak ya? aware. Jadi nggak cuma nerima aja, tapi mereka akan searching gitu loh, akan cari sehingga istilah gini, konsumen semakin canggih nih gitu. Iya. Tidak hanya ingredients Betul. tapi juga cara pembuatan kosmetik juga jadi perhatian mereka. Apakah ini dibikin dengan teknologi baru atau enggak sih gitu ya. Jadi Oke. contoh kalau di Nuria Internasional teman-teman ya, kita ada menggunakan mesin dengan teknologi nano gitu ya. Oh, oke. Nano itu apa sih? Nah, jadi nano Bener-bener, Bapak. ini secara mudahnya adalah kita akan memecah molekul suatu produk jadi lebih kecil gitu loh. Kita pecah. Oh, oke. Ya. Jadi ini bisa lebih mudah untuk istilahnya absorb atau Yes, jadi ya. lebih mudah untuk diserap oleh kulit. Ya, jadi itu salah satu penggunaan advance teknologi yang ada di Nuria Internasional. Wow. Nah, di tahun 2022 ini akan jadi perhatian utama konsumen gitu ya. Jadi mereka akan milih-milih kok. Jadi milih-milih ini produknya bahan-bahannya oke nggak Oke sih? nggak gitu ya? Ini pakai bahan-bahan yang terkini nggak sih? Gitu oh ya ya. benar-benar. Ini juga harus diperhatikan berarti ya Betul. Bapak ya? Jadi udah nggak zaman nih kayak bikin kosmetik tapi istilahnya nggak pakai advance teknologi gitu ya. Betul. Itu juga jadi perhatian untuk tahun 2022 gitu ya. Ini menarik sih gitu ya. Jadi ya seiring dengan berjalannya waktu semakin cerdas gitu loh. Jadi konsumen semakin cerdas. Jadi tidak hanya di produk tapi juga di cara bikin itu gimana Betul. sih gitu loh, seperti itu. Nah, kemudian natural ya. Selanjutnya natural. Jadi sama tadi semakin masyarakat itu kan semakin sadar gitu ya bahwa terhadap jenis-jenis ingredients yang aman untuk kulit. Betul. Jadi untuk Yang produk bisa digunakan juga untuk bumil dan busui biasanya Iya. gitu ya Bapak ya?
Dan itu jawabannya di mana sih? Di ini jawabannya itu di apa? Di produk yang ingredient yang natural itu gitu loh, seperti Oh, itu. baik. Jadi teman-teman yang ingin membangun produk kosmetik ini harus jadi perhatian utama nih gitu ya. Natural gitu. Ini Natural. salah satu keywordnya nih yang Mm-mm. penting di tahun 2022. Nah, ini juga terkait juga dengan namanya tren yang namanya clean beauty gitu ya. Oke. Clean beauty. Clean beauty itu kan jadi istilahnya apa ya, produk kosmetik yang betul-betul ingredientnya itu memang untuk tujuan itu. Jadi nggak buat macam-macam sih. Jadi nggak ada efek-efek yang banyak gitu ya, seperti itu. Berarti istilahnya kayak kita menunjukkan Mm-mm. inner beauty-nya kita gitu yang flawless, kemudian Iya, yang benar-benar betul kayak betul. glowing dari dalam Iya, seperti itu seperti itu. masih menjadi tren di tahun Iya, 2022 masih ya jadi Bapak ya. tren dan artinya pokoknya dengan keyword-keyword natural itu bakal laku deh, Iya. dijamin gitu ya kayak gitu, Betul betul betul. dijamin. Nah, terus kemudian gini teman-teman, ada yang namanya juga glass skin ya. Ini apa sih gitu ya, glass skin gitu ya? Mungkin Oke. beberapa teman-teman udah tahu ya. Jadi glass skin ini tren yang berkiblat di Korea gitu ya, berkiblat di Korea. Betul. Jadi di dunia perkosmetikan gitu ya, Yes. tidak hanya ada yang namanya glass skin ya, tapi ada namanya juga glaze ya. Glaze skin gitu. Glass Jadi skin. kalau glass skin itu kan gini, jadi glass skin itu kan perpaduan jadi dia tuh tren tampilan kulit yang halus, yang Oke. lembab, yang ya pokoknya ala-ala Korea deh gitu. Nah, terus kalau glaze skin itu apa sih? Kalau glaze skin itu teman-teman mungkin ingat ini ya, glaze donat ya. Jadi Oh iya dia iya. tuh glowing tapi natural gitu loh. Glowing natural tapi biasanya perlu diperbantukan oleh highlighter seperti itu ya Bapak ya. highlighters. Jadi dia tuh glowing tapi natural. Tapi kalau glass skin ini lebih ke arah ke naturalnya gitu ya. Lebih ke Oh, arah oke. natural. Ada lagi teman-teman namanya dolphin skin. Wah, Waduh, ini baru pertama kali Dolphin denger nih. skin Mungkin gitu teman-teman kalau sudah tahu dolphin skin apa, mungkin boleh jawab gitu Jadi ya. kalau dolphin skin ini kan dolphin ya. Jadi itu betul-betul menggambarkan kulit yang kayak kulit dolphin tuh, yang baru keluar dari air Licin ya. gitu Bapak. Fresh out from the water gitu. Oh wow. Jadi licin gitu ya teman-teman. Jadi ini khasnya sana nih, khasnya Hollywood gitu ya. Jadi kalau dolphin skin ini dulu tuh yang memperkenalkan sekitar tahun 2020 ya, namanya Mary Phillips ya teman-teman. Oke. Jadi dia tuh MUA ya, makeup artist langganannya Kendall Jenner gitu ya, terus Wow. Jennifer Lawrence gitu ya, terus Chrissy Teigen gitu ya. Sama si ini Hailey Bieber. Ah, Hailey Bieber, ya Jadi ya. dia itu bikin dolphin skin itu awalnya dari sesi pemotretannya si Hailey Bieber gitu ya. Oh. Dia kan brand ambassador-nya ada produk namanya Bare Minerals gitu ya. Mungkin kalau teman-teman pernah dengar. Dia bikin tren itu gitu ya. Tapi gini teman-teman. Di tahun 2022 yang fokus utama adalah glass skin gitu loh. Jadi bentuk-bentuk tren-tren tampilan kulit yang tadi yang halus, lembab gitu ya. Terus berkilau ala Korea itu jadi tren gitu. Oke. Berarti kalau produk-produk make up juga misalnya seperti foundation itu yang lebih yang ke dewy Iya, dewy gitu ya. gitu. Jadi untuk menghasilkan yang glass skin ini gitu ya. Jadi kalau glass skin ini kan gini teman-teman. Ini perpaduan dari rangkaian perawatan kulit dengan riasan minimal tambah sedikit highlighter gitu. Sedikit. Jadi sehingga hasil akhirnya itu make up no make up lah ya. Iya, make up no make up ya. Jadi tampilan itulah bintang-bintang K-pop sama bintang-bintang yang ada di drakor gitu loh. Betul terlihat kayaknya nggak punya pori-pori iya, kayaknya gitu. Kayaknya porelessnya pokoknya poreless banget, nggak ada pori-porinya gitu kan ya. Ini sebetulnya teman-teman ini menarik ya karena kalau kita bicara masalah produk global ya. Yes. Produk-produk yang raksasa gitu ya. Contoh kayak Christian Dior gitu ya. Ya sekarang brand ambassadornya Jisoo gitu ya. Iya, dari Korea lagi gitu ya Pak ya. Jisoo. Dia mereka pakai Jisoo karena mereka sadar bahwa ini kayaknya untuk tahun 2022 dan mungkin sekitar 2 atau 3 tahun lagi sih tren-tren glass skin ini masih gitu loh. Masih, oke. Jadi Christian Dior pakai Jisoo, terus kemudian Chanel gitu ya. Chanel juga pakai si Jennie gitu ya. Jennie, terus si Rossi gitu kan pakainya YSL. Gitu ya. Terus Lisa pakai Moonshot gitu ya. Jadi itu kan suatu sinyal jelas gitu ya, sinyal jelas. Wah ini nih glass skin. Gitu. Bahkan sampai Barat pun ikut ya, karena kan kita tahu bahwa sebenarnya kalau di dunia Hollywood itu kan kayak bold gitu ya. Tapi di tahun 2022 ini ternyata kembali lagi ke glass skin. Make up no make up. Make up no make up. Jadi teman-teman kalau yang pengen tahu nih, kan tadi saya bilang nih, glass skin kan perpaduan dari rangkaian perawatan kulit plus riasan minimal plus sedikit highlighter. Jadi
perawatan kulit kayak apa sih, produk apa sih, tanya ke kami gitu. Jadi Oh, kami jadi memang betul. bisa Mm-mm. berkonsultasi kira-kira produk yang mendukung untuk Mm-mm. tren glass skin itu apa sih gitu ya. Karena nggak bisa langsung asal misalnya mau Mm-mm. buat produk apa yang ternyata itu tidak menghasilkan glass skin Oh seperti betul, Bapak betul, ya. betul, Mm-mm. betul. Karena memang selain dari cara si makeup artisnya tadi apa make up si apa Artis-artis artis tadi. itu Mm-mm. juga pasti juga kan produk ya gitu ya. Mm-mm. Betul. Produk karena nggak semua produk itu bisa nanti hasil-akhirnya finishingnya tuh jadi glass skin Glass gitu. skin, iya betul. Seperti itu, gitu ya. Jadi itu ya teman-teman glass skin. Terus kemudian ini yang terakhir adalah eco friendly. Mau Eco-friendly. gimana juga semakin kesini masyarakat semakin sadar terhadap peduli terhadap Mm-mm. apa untuk kelestarian lingkungan. Gitu. Mm-mm. Jadi untuk produk-produk yang temanya apa eco friendly itu pasti laku banget ya. Nah, Oke. eco friendly itu apa sih ininya? Jadi temanya gimana sih? Variasinya apa sih? Jadi variasinya vegan gitu. Udah pasti vegan ya. Oke. Vegan terus organic natural gitu, terus Mm-mm. kemudian clean beauty ya seperti saya bilang tadi, terus animal tested free gitu ya. Oke. Sama yang namanya sustainable atau go green. Mm-mm. Nah, khusus untuk yang sustainable atau go green ini lebih luas lagi sih Putri. Jadi Oke. tidak hanya produk aja tapi juga cara dia membuat produk tersebut. Oke. Contoh prosesnya dari prosesnya nol gitu ya, ya. prosesnya contoh penggunaan box kertas itu udah nggak lagi gitu ya. Oh. Nggak lagi. Terus kemudian material ya, material untuk packagingnya itu kan biasanya pakai PET ya, namanya kita sebut PET. Mm-mm. Ini pakai plastik, sekarang pakai plastik yang bisa apa dari hasil dari ulang plastik juga gitu loh. Oke. Kayak gitu. Jadi betul-betul ini jadi apa ya? Jadi tren yang cukup bisa dilirik lah ya gitu ya. Khususnya sih kalau apa di global tuh ya, konsumen global itu kan sekarang isunya kan mereka lihat dulu nih produknya aman gak sih atau apa dia Betul. tuh mendukung kampanye kelestarian lingkungan gak sih kayak gitu sih. Ini pembuatannya kira-kira menggunakan testing kepada hewan tidak ya gitu kan? Bahkan kemarin juga sempat viral juga ya untuk video-video yang kelinci itu kan Bapak. Jadi kalau kita sih kalau Indonesia sih pastinya enggak dong ya. Jadi kami tidak pakai apa animal testing gitu ya. Dan untuk apa untuk ingredients pun untuk klien yang datang ke kami pun pasti pertanyaannya gitu ya Mas Nazi ya. Pertanyaannya mengarah ke ini yang vegan tuh gimana gitu ya. Karena memang khususnya gini teman-teman, untuk yang produk-produk halal gitu ya, itu akan lebih mudah didapat dari produk-produk atau ingredients yang berbasis nabati gitu ya. Jadi bukan hewani gitu ya. Ya, jadi vegan gitu ya. Itu tentunya jadi perhatian para klien nih. Jadi mereka nanya nih kalau yang vegan gimana sih Mas Nazi? Terus kalau yang organik natural itu apa aja gitu ya. Jadi teman-teman tidak hanya produk jadinya aja yang trennya gitu, tapi juga materialnya, bahan bakunya juga terkait. Kalau untuk bahan baku sih nanti Mas Nazi bisa jelaskan nih yang apa kira-kira tren gitu apa ya di tahun gitu 2022 gitu. Jadi gitu teman-teman. Jadi untuk change-nya itu ya itu. Change-nya itu. Jadi mungkin bisa Mas Nazi jelaskan sih untuk yang Iya, nih kira-kira kalau tadi juga sudah change ini kan glass clean ya. Kira-kira untuk ingredients-nya seperti itu kan atau mungkin produk-produknya apa saja nih kira-kira yang nanti bisa tren gitu di tahun 2022. Oke. Kalau tren di 2022 sebenarnya nggak jauh beda sih ya dengan tren 2021 ya karena kondisinya masih sama ya kita pandemi ya. Jadi tapi untuk kiblatnya tetap di K-beauty, cuma kita ada sedikit bergeser. Kalau dulu kan yang penting kita glowing. Kalau sekarang kan kita udah mulai sadar bahwa kosmetik sehat itu perlu. Betul. Sehat untuk kulit itu perlu. Jadi lebih ke skin barrier atau mungkin repairing barrier kulit seperti itu sih. Dan lebih ke ini ya. Sekarang lebih ke karena kan era filter HP itu kan udah mulai turun ya. Nah, sekarang emang lebih banyak era untuk yang dia benar-benar kulit sehat, flawless kayak seperti itu. Nah, kalau di produk-produk sendiri itu tetap yang paling atas nanti di skincare karena itu kan kebutuhan pokok ya. Baik laki-laki perempuan tetap kita pakainya skincare. Penting ya, ini kayaknya harus digarisbawahi ya Mas Nazi bahwa perempuan dan juga laki-laki itu penting sekali menggunakan skincare. Betul. Cuma nanti mungkin ada sedikit inovasi-inovasi seperti dijelaskan Pak tadi seperti hybrid. Ambil contoh misal night cream kemudian dikombinasi dengan moisturizing cream atau serum dengan cushion dan lain sebagainya ya itu. Kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk serum juga selain hybrid penggunaan yang lebih simple itu lagi naik daun
Nah, ambil contoh kayak serum sekarang jadi spray, nah, kan lebih simpel penggunaannya ya, tinggal Iya, semprot-semprot, mm-mm. tepuk-tepuk selesai gitu. Yes, betul-betul. Essence tuner juga dalam Mm-mm. bentuk spray, semprot-semprot selesai kan seperti itu Selesai. ya. Mm-mm. Kemudian di yang kedua ada body care. Mm-mm. Body care itu nanti lebih ke body serum ya. Body Kalau serum, yang lagi oke. banyak itu body serum. Jadi Mm-mm. kita juga udah mulai bergeser nih dari era body lotion Mm-mm. ke body serum, karena kalau body lotion itu kan hanya Menghidrasi gitu ya. menghidrasi kulit ya sama sunscreen aja ya. Tapi Mm-mm. kalau body serum kan dia kan juga menutrisi kulit, kemudian Mm-mm. ada penetrasi ke dalam, jadi dia Mm-mm. bikin barrier dari dalam kulit kan Oke. seperti itu ya. Mm-mm. Kemudian ada EDP juga yang lagi Air ini Duit ED parfum. parfum ya, itu Oh, lagi banyak sekarang oke. gitu. Apakah itu juga nanti akan ada kandungan-kandungan skincare yang bisa untuk itu atau kayak parfum aja nih Mas Nazi nih? Seperti apa biasanya? Kalau sejauh ini sih untuk EDP sih belum ada inovasi ya. Oke, berarti Tapi masih parfum ya. lebih ke beberapa yang fragrance-nya lagi in untuk sekarang kan gitu ya, kayak Black Oke. Opium, Baccarat dan lain Bakal iya sebagainya. sih, betul. Ini pilihannya banyak banget gitu. Iya. Nah, kemudian kalau untuk dekoratif Mm-mm. tetap ya dekoratif dengan warna-warna apa namanya flawless gitu ya Yes. atau nude. Kemudian Cushion Mm-mm. tetap jadi idola. Mm-mm. Kemudian Oke. ada lagi seperti lip cream. Mm-mm. Nah, kalau lip cream di 2022 lebih ke moist dan glossy. Oh, berarti Gitu. kembali lagi di moist dan glossy ya. Moist Karena dan kan beberapa glossy. mungkin setahun 2 tahun yang lalu kan sempet matte ya, Matte kayak ya. semuanya matte glossy ditinggalkan sekarang sudah kembali lagi ke glass Ke skin itu glossy. tadi ya. Iya, betul. Oke. Itu. Kemudian kalau dari hair care yang lagi banyak peminat memang eyelash. Oke. Di, Oh, di eyelash. eyelash di tahun 2022 nanti eyelash sama mascara tetap. Oke. Gitu. Ada juga Mm-mm. serum rambut. Wow. Gitu. Hair serum Betul, ya. hair serum. Betul. Hair serum. Kemudian kalau hybrid lebih ke hair tonic sama hair mist ya. Gitu. Oh, Jadi kalau dulu wow. hair mist sendiri, hair tonic sendiri, sekarang lebih ke hair mist dan hair tonic. Digabung. Gitu, digabung. Oh, jadi Gitu. tetap kerasanya wangi, Iya. tapi tetap ada nutrisinya seperti itu di rambut ya. Wow, luar biasa sekali. Ya kayak dibilang Pak tadi, kalau kita bisa beli satu, kenapa kita beli dua kan Betul. begitu kan ya. Gitu. Kemudian Begitu. kalau untuk bahan baku sendiri ya, itu yang in di 2022 tetap vegan ya. Oke. Jadi Mm-mm. natural atau nabati. Nabati itu nanti akan naik karena memang sifat alergennya yang lebih kecil daripada hewani. Kemudian kalau untuk proses halal dia lebih mudah. Lebih mudah. Oke. Gitu. Kalau untuk yang bahan baku vegan ini apakah seperti apa Mas? Misalnya Centella asiatica kah yang biasanya memang berbeda berasal dari tumbuhan kemudian bisa diimplementasikan ke dalam skincare atau seperti apa nih Mas? Ya. Masih. Sekarang bahan-bahan vegan udah mulai banyak ya. Yes. Kayak misal Centella asiatica sebagai moisturizing whitening gitu ya. Oke. Kemudian ada retinol nih ya katakan. Ada yang konsentrat retinol tidak boleh digunakan untuk ibu hamil misal katakan ya gitu. Betul. Nah, ini sekarang ada bakuchiol gitu kan. Iya. Kemudian ada mugwort yang dulunya kita gunakan salicylic acid di apa namanya anti akne, sekarang lebih bergeser ke mugwort, tea tree oil dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu sih. Oke. Jadi emang bahan-bahan vegan atau ekstrak-ekstrak vegan tuh masih tetap in di 2022 atau mungkin malah lebih gitu ya. Lebih ini ya. Karena gitu. biasanya orang-orang juga mencarinya yang kayak aduh soalnya misal lagi hamil atau lagi menyusui tapi tidak boleh menggunakan istilahnya bahan-bahan skincare yang kimiawi, mereka akan berlari mencarinya yang vegan seperti itu ya. Betul. Oke, ini teman-teman juga Putri akan mengingatkan buat teman-teman semua bahwa nanti teman-teman bisa untuk menanyakan pertanyaan ya. Nanti kalau misalnya mau bertanya bisa untuk langsung menyalakan mic dan juga kameranya. Nanti nama, kemudian dari mana dan pertanyaannya apa, seperti itu. Dan nanti untuk pertanyaan yang menarik nih teman-teman semuanya akan berkesempatan mendapatkan hadiah sebesar 250.000 untuk 2 orang pemenang. Jadi mungkin nanti kalau misalnya sudah ada pertanyaan boleh untuk langsung ditanyakan seperti itu ya teman-teman semuanya. Gitu. Oke, kita kan ngobrol-ngobrol lagi nih berarti Mas Nazi dan juga Bapak Teddy ini kalau melihat dari
2022 ini kan berarti kayak ada hybrid gitu ya. Nah kalau untuk di tahun 2020 berarti ada cushion dan juga ada lip cream. Nah ini biasanya kalau untuk lip cream ataupun juga lip gloss sendiri ini kandungan seperti apa nih yang nanti bisa digunakan? Karena kalau di muka kan biasanya kayak hyaluronik dan lain sebagainya gitu ya. Oke, apakah ada? Oh ada yang mau tanya, baik boleh? Oke. Oke Putri buka terlebih dahulu di chat ya. Halo, saya Febrian dari Sulawesi Tengah. Izin untuk bertanya, metode apa saja yang harus kita persiapkan dalam menghadapi tantangan di industri kosmetik nasional? Seperti kompetisi yang ketat, investasi yang besar, standar kualitas, dan membangun kepercayaan dengan pelanggan. Terima kasih gitu. Mungkin Oke. Pak Jadi dulu. terima kasih Febrian ya. Jadi untuk pertanyaan tadi sih Dari sebetulnya Sulawesi. tadi makanya kita perlu untuk lihat ya, kita perlu untuk tahu ya tren ya, itu kunci sih teman-teman ya. Itu kunci buat kita mau merencanakan untuk produk apa sih gitu. Jadi kita perlu tahu kira-kira ini apa sih gitu ya, yang in itu apa gitu ya. Terus Yes. kemudian juga dari sisi si produsennya juga dia harus betul-betul berinovasi gitu ya. Yes, betul. Jadi inovasi itu juga salah satu kata kunci juga sih, inovasi. Karena tanpa adanya inovasi pasti tidak akan ada produk unik dong gitu ya. Makanya dari tren tadi ya kita bisa berpikir sebetulnya di explore tuh banyak ya Febriannya. Jadi dari kata-kata change tadi ya, jadi collaboration, hybrid gitu ya, advance teknologi, terutama hybrid deh. Kita ngomongin hybrid aja deh. Hybrid itu kan tadi ya penggabungan elemen-elemen makeup dan skincare lah gitu. Ya. Itu kalau di explore tuh gak bakal habis deh itu. Serius, Betul-betul gak bakal ya. habis. Karena contoh untuk wajah aja udah ada berapa jenis ya gitu ya. Betul. Belum Cushion, untuk foundation, iya, concealer banyak. seperti itu Concealer. ya Bapak ya. Belum buat mata, belum Betul. buat bibir gitu ya seperti itu. Itu juga salah satu cara sih, cara untuk betul-betul bisa menciptakan. Terus kemudian juga khusus buat pemula nih ya, teman-teman pemula yang ingin bergerak bikin produk brand sendiri, pastinya harus datang ke tempat yang tepat gitu ya. Betul. Karena kalau nggak datang ke tempat yang tepat malah bingung gitu ya. Jadi kalau di Indonesia internasional sih kalau teman-teman mau datang aja, kita pasti akan ya kita sharing dulu lah ya, pasti kan konsultasi dulu ya Mas Nazia, kita konsultasi mengenai konsep gitu ya. Karena gini teman-teman, kalau untuk di Indonesia internasional, pokoknya teman-teman datang dengan ide, pulang dari situ udah muncul produknya gitu loh. Bayangan produknya udah muncul. Mau Jadi, apa-apa iya, gitu mau ya. apa-apa kita diskusi ya, kita discuss. Kita akan kasih advice ya, kita akan kasih advice, kasih gambaran, terus saran juga. Kira-kira, oh oke, untuk yang ini begini sarannya, untuk yang itu mungkin ditambah dikit ini gitu ya. Itu gambaran lah gitu ya. Jadi teman-teman pastikan datang ke tempat yang tepat. Betul. Gitu, seperti itu. Jadi kira-kira sih itu ya Febrian ya, ininya salah satu caranya gitu ya untuk menjawab tantangan gitu ya. Betul. Challenge gitu. Karena justru mungkin berbeda itu boleh ya Bapak ya, tapi kita tetap harus melihat trennya sedang apa gitu ya. Karena, Itu wajib sih. Gak mungkin kita bikin produk yang gak tren gitu loh. Betul sih Iya. Bapak. Soalnya kalau misalnya kayak, aduh trennya lagi serum, kita coba yang lain. Oh, Wah, enggak itu gitu caranya ya. Betul. Iya, soalnya yang dipertaruhkan tuh banyak. Iya. Orang anti mainstream itu agak susah ya. Betul, Anti apalagi mainstream untuk ya. hal-hal skincare, body care, hair Yes, care yes, gitu. Ini yes, bisa yes, yes. dikonsultasikan juga bersama dengan Pastinya, Indoraya Pastinya. Internasional. Mau konsultasi jarak jauh juga bisa gitu Bisa. ya. Bisa lewat WA, bisa lewat Zoom juga boleh kok. Kita malah seneng gitu ya, bisa bicara langsung gitu. Kayak gitu. Yes. Oke, kita move on ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada dari Kak Dewi di Jakarta. Ini untuk cara strategi marketing yang bagus seperti apa nih Bapak maupun Cara Mas? strategi marketing yang bagus. Jadi pertama gini Dewi ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi kita lihat dulu nih segmentasinya nih ya, segmentasi produknya. Kan kita kalau mau bikin produk kan kita tentuin dulu nih. Betul. Ini segmentasinya mau di mana dulu nih. Gitu. Oh, itu penting banget ya Bapak ya? Banget, penting banget. Jadi mau yang buat middle up atau buat tengah-tengah atau yang buat middle bawah Middle gitu bawah ya, middle low. Middle low gitu ya. Jadi itu juga salah satu kunci dari pertanyaan jawaban dari pertanyaannya Dewi gitu ya. Jadi kalau strateginya gimana sih ya? Itulah gitu ya. Segmentasi dulu ya. Betul. Karena masing-masing segmentasi ini cara mendrive produknya itu beda gitu loh. Betul sekali ya. Beda-beda gitu ya cara. Jadi kalau teman-teman lihat di mana di sosmed gitu ya, di IG atau lain-lain, itu sebenarnya pakai cara loh itu gitu. Jadi
ada maksudnya loh. Mm-mm. Kenapa mereka bikin ya apa ya? Kalau saya lihat ada mood board gitu ya, Yes. mood board Mm-mm. gitu. Itu juga salah satu cara sih. Itu juga Nah, mempengaruhi oh dari iya, produk dan istilah packagingnya juga ya Bapak betul ya. packagingnya. Makanya kalau untuk segmentasinya untuk Mm-mm. middle up itu kan, oh kita harus bikin packaging yang Classy. classy, yang pokoknya Mm-mm. yang inilah yang oke lah gitu ya. Jadi sehingga itu bisa mendukung Mm-mm. marketingnya produk tersebut gitu ya. Mm-mm. Ya itu salah satu strategi sih. Mm-mm. Kita cari lihat segmentasinya dulu gitu Mm-mm. ya. Terus kemudian ini copywriting itu penting banget tuh. Ya. Oh, oke. Copywriting. Jadi copywriting apa ya? Ya teks-teks yang ada di iklan itu tuh itu Mm-mm. mempengaruhi gitu loh. Mempengaruhi. Yes. Itu sebenarnya bukan cuma Klaimnya kata-kata doang gitu apa ya. Bukan kata-kata gitu aja ya. ya. Nah, makanya gini Dewi. Jadi contoh di Indoraya Internasional gitu ya. Kita juga bantu itu gitu ya. Jadi misalnya udah bikin produk terus nanya kira-kira ini bisa dibantu nggak untuk marketingnya, caranya? Mm-mm. Oke, nanti kita bisa bantu. Jadi karena kita juga bisa kita kasih saran, Mm-mm. terutama kan sekarang kan kuncinya kan ini ya sosial media manajemen gitu. Ya betul, selama ada sosial media tuh aman, mana gratis Aman ya gitu sosial ya. media ya Makanya Bapak gini, ya. kalau kita nggak ngerti caranya, udah kasih aja ke orang yang Yang tahu ya, paham, yang betul. paham gitu aja sih gitu loh. Nggak usah pusing ambil yang kita Mm-mm. nggak tahu gitu. Mm-mm. Jadi semudah itu loh teman-teman ya. Jadi semudah itu membuat brand kosmetik sendiri di Indoraya Yes. Internasional. Betul betul. Jadi salah satu jawabannya itu ya Dewi ya untuk cara atau strategi. Jadi Mm-mm. lihat dari segmentasi dulu gitu. Itu baru bisa diatur strateginya. Oh. Kalau selebihnya detailnya nanti bisa kontak kita kok gitu. Mm-mm. Bisa kontak kita. nanti juga tentunya akan Mm-mm. ada nomor WhatsApp ya mungkin Yes, yang bisa ada. diinfokan Mm-mm. begitu. Mm-mm. Kemudian ini juga ada dari Kak Marina di Bandung. Mm-mm. Boleh dijelaskan nggak ya mengenai MOQ di Indoraya dan apa boleh di-share brand yang diproduksi Indoraya Oke, juga ini gitu. Mas Nazi yang jawab Mas deh. Nazi, monggo Oke. silakan. Kalau MOQ di kita itu sebenarnya di 500 piece ya. Mm-mm. 500 piece. Cuma kita terbuka sih buat teman-teman yang memang mau mulai 500 piece itu terlalu besar gitu kan ya. Mm-mm. Di bawah itu kita bisa gitu. Cuma Oke. memang harga kita progresif turun ya. Artinya Mm-mm. semakin besar pengambilan nanti harga per piece-nya akan semakin turun juga. Mm-mm. Karena itu Betul. nanti yang pengaruh di harga salah satunya ada bahan baku yang dipakai, packaging yang digunakan, kemudian MOQ yang diambil, Mm-mm. kurang lebih seperti itu. Oke, ini nanti bisa untuk dikonsultasikan lebih Bisa, lanjut bisa, lagi bisa. gitu ya. Jawaban detailnya nanti dikonsultasi aja. Dikonsultasikan Iya. gitu. Kita aja deh. Iya. Kemudian ada lagi nih dari Kak Email di Yogyakarta. Email, Halo oke. Kak, saya ingin bertanya, apakah ada ingredients tertentu dari skincare yang akan tren ketika digabungkan dengan make up? Karena saya melihat sekarang skincare di Indonesia banyak sekali, misalnya menggunakan baku ciol, DNA salmon dan lain-lain. Nah, apakah bahan-bahan tersebut bisa dimasukkan ke dalam make up tertentu nih, Oke. Mas Nazi? Monggo. Bisa ya, tentunya saya ambil contoh aja nih ya, kayak tadi Fusion Serum gitu kan Yes. ya. Kemudian Fusion Serum ditambah dengan bahan-bahan yang seperti niacinamide, kemudian atau mungkin dengan arbutin dan lain sebagainya, centella itu bisa. Bisa ya? Oke. Kemudian kayak tadi yang ditanya sama Mbak Putri ya, apa sih yang bisa dimasukin ke lip cream Iya, gitu kan sebetulnya ya? kan Itu kalau kan. lip cream kan kayak apa nih ya, Ya, gitu kan. betul. Nah, contoh kayak di lip cream atau di lip gloss itu bisa dimasukkan seperti vitamin C, kemudian atau mungkin seperti vitamin E gitu. Jadi semacam lip serum atau mungkin essential oil atau carry oil kayak misal sunflower oil, kemudian olive oke. oil, itu bisa. Wow. Bisa. Jadi selain digunakan sebagai lip cream atau lip gloss gitu ya, dia juga sebagai lip serum. Oke, gitu. karena biasanya kan kalau kita menggunakan make up ataupun juga produk-produk lipstick itu kan mungkin malah justru membuat apa ya istilahnya breakout atau apa kalau tidak bersih menghapusnya. Tapi ini justru istilahnya tetap bisa menutrisi dari kita menggunakan make up itu ya. Betul. Gitu. Seperti itu nih Kak Email. Jadi nanti bisa untuk langsung kira-kira Kak Email pengennya produk apa, campurannya dengan skincare apa gitu kan bisa dikonsultasikan ya. Bisa. Gitu. Kemudian ada dari Kak Tanti juga nih, mohon dijelaskan untuk teknologi nano apakah sudah ada riset dan aplikasinya dan bagus untuk skincare jenis apa? Ini dari Kak Marina di Bandung gitu. Oke. Nanoteknologi ya. Nanoteknologi itu kan memperkecil partikel menjadi
semakin kecil gitu Semakin ya. kecil ya. Kita ngambilnya nanoteknologinya ya, Mm-mm. nanoteknologinya bukan ukuran partikelnya. Mm-mm. Kita bisa kalau untuk nanopartikel kita Mm-mm. bisa sih kita Mm-mm. ujikan gitu ya, tapi Mm-mm. memang itu ada pengujian khusus. Tapi nanoteknologi ini dia bisa sebagai klaim bahwa partikel yang ada di situ lebih kecil daripada partikel-partikel kosmetik lainnya Oke. gitu. Nah, salah satu contoh produk yang bisa digunakan dengan nanoteknologi itu salah satunya serum, Mm-mm. kemudian krim Oke. malam, krim Mm-mm. pagi, toner, Mm-mm. essence, dan produk-produk yang cair ya tentunya ya. Oh, oke. Gitu. Tapi kalau untuk Mm-mm. produk-produk padat seperti sabun batang, kemudian bedak tabur itu Mm-mm. belum bisa. Oh, oke, berarti Gitu. memang ini yang harus perlu digarisbawahi adalah produk-produk yang cair gitu ya. Cair betul. Oke, dan ini tadi masih dari Kak Marina. Eh, oke, ada yang mau open mic mungkin? Boleh untuk langsung open mic dan langsung bertanya? Oke, dan bisa diinfokan juga namanya siapa, dari mana, dan langsung pertanyaannya. Monggo silakan. Halo? Dengan Kak Ade dari Lampung ya? Oke, monggo silakan Kak Ade, boleh? Kak mau tanya, kan kita ini kan kalau untuk pemula itu kan modalnya sangat terbatas. Mm-mm. Nah, ketika kita sudah deal 500 paket contoh, itu proses pembayarannya gimana Kak? Di awal sama di akhir selesai produksi atau gimana? Oke. Jadi saya jawab ya. Boleh, untuk boleh. pertanyaannya. Jadi gini. Untuk pembayaran kita pakai termin ya pastinya. Jadi untuk awalnya 30% ya, DP Yes. ya, DP 30%. Terus nanti kalau misalnya produk sudah selesai baru dibayarkan sisanya yang 70%. Jadi fleksibel sih teman-teman ya. Jadi tidak harus langsung bayar di depan gitu enggak gitu ya. Jadi 30% dan 70% seperti itu. Oke, mungkin ada lagi nih teman-teman. Mungkin tadi dari Kak Adel ya tadi ya. Oh iya Kak, iya. Ada lagi mungkin Kak yang ingin ditanyakan atau mungkin dari teman-teman lainnya juga gitu ya, bisa untuk langsung open mic dan on cam juga gitu ya. Sebutkan nama, di mana, dan pertanyaannya seperti itu. Gitu ya. Jadi fleksibel sih kalau pembayaran fleksibel. Pembayarannya fleksibel gitu, jadi nanti bisa dikonsultasikan lagi bisa. budgetnya seperti apa Iya. dan lain sebagainya. Kalau kami gitu. yang penting sih kita bisa mengakomodir permintaan klien deh seperti itu. Oke. Ada lagi mungkin dari teman-teman semuanya? Oke. Mohon maaf Kakak, ini handphonenya mati jadi iya. Mungkin boleh tuh teman-teman ya, kalau misalnya mau langsung gitu biar sekalian ngobrol-ngobrol, sekalian kenal juga nih sama nanti konsultasi. Oh, berarti kalau konsultasi bersama dengan Bapak Teddy dan juga Mas Nazi pengen mengetahui tentang ya apa namanya seperti apa proses dan lain sebagainya, seperti itu boleh juga untuk langsung ditanyakan gitu ya Bapak ya. Oke, kita akan tunggu sebentar untuk Putri kembali membacakan nih. Oke, terima kasih Kakak. Ini ada dari Kak Tiara di Tuban, Jatim. Wah, dari Jatim nih ya. Ada beberapa jenis pemutih wajah seperti X alpha arbutin, tranexamidasid, dan lain-lain. Adakah zat pemutih terbaru yang belum banyak digunakan sebagai pengganti hydroquinone tapi aman untuk produk store dan jangka panjang di kulit? Sebenarnya kalau sekarang lebih ke mencerahkan ya, tidak memutihkan gitu ya Mas ya. Ya. Mungkin boleh dijelaskan Mas? Kalau jadi gini ya, kalau konsepnya sekarang itu lebih mencerahkan dan menyehatkan kulit kan gitu ya. Kita nggak boleh klaim whitening sebenarnya sekarang, karena nanti akan ini ya, akan dimarahin sama orang-orang timur kan gitu ya. Oh, jadi kalau itu pigmen kulit ya, iya, gitu ya. Gitu, karena sekarang lebih ke mencerahkan dan menyehatkan, atau yang kita bilang tadi glowing gitu ya. Nah, kalau untuk glowing sih selain saat ini memang arbutin, niacinamide, tranexamic acid itu masih tetap bagus digunakan, tapi biasanya itu dikombin dengan bahan baku lain seperti yang terbaru ada seramid, kemudian ada juga kayak tadi baku ciol dan lain sebagainya. Gitu. Oke, seperti itu Kak Tiara. Jadi nanti semoga bisa membantu gitu ya. Nanti bisa untuk dikonsultasikan lagi. Kira-kira pengennya apa nih yang untuk istilahnya apa ya? Brightening ya, seperti itu ya. Yang jelas nanti kita sesuaikan juga dengan target pasarnya ya, gitu. Dan
kira-kira yang diinginkan akan seperti apa produknya. Karena kan kita juga nggak menyarankan kemudian semua aktif ingredient dimasukkan di situ, Betul. karena nanti jatuhnya bukan benefitnya yang dapat, tapi malah semakin Iritasinya banyak. yang dapat Iya, gitu. semakin banyak bahan baku yang dipakai, alergennya semakin banyak juga kan begitu Oke. kan ya. Oke, ini ada lagi dari Mas Rizky Isdihar. Menurut kakak, ini pangsa pasar kosmetik apakah masih menjanjikan atau sudah lumayan jenuh? Karena masih pemula banget dan takut banget masuk ke pasar ini, dari Kak Rizky di Bandung nih. Jadi Rizky, jadi untuk khusus untuk produk kosmetik ya nggak usah khawatir. Jadi ini bakal jadi istilahnya produk Seumur yang hidup orang butuh kosmetik iya ya Bapak ya. seumur hidup. Jadi gini ya, ini kan udah mulai bergeser ya. Jadi yang namanya kosmetik kan dulu kan mungkin ya kebutuhan sekunder deh. Tapi Iya. sekarang sih udah mulai beralih ke primer gitu ya. Jadi makanya gini, ini ada salah satu jenis usaha yang nggak perlu dikhawatirkan akan apa ya, akan jatuh atau hilang gitu, nggak bakal Yes. hilang gitu ya. Hanya aja perlu jadikan perhatian bahwa cara gitu ya, cara terus kemudian keputusan untuk membuat produk apa itu penting gitu ya. Makanya balik lagi sih tren ini gitu ya, kita lihat dari tren ini gitu. Makanya perlu jadikan perhatian tahun 2022 itu apa sih trennya? Itu kan salah satu jadi strategi kita untuk bikin produk yang ini kan, yang laris kan. Jadi Betul. saya bilang sekali lagi nggak usah khawatir ya. Meskipun pemula, ini awal yang bagus loh gitu ya. Jadi satu jenis usaha yang bagus untuk dicoba oleh pemula gitu ya. Nanti ketagihan deh gitu ya. Serius. Apalagi kalau Gen Z, kalau dulu ya mungkin zamannya Putri kan mungkin Iya, iya, SMA, kuliah tuh belum pernah nih yang namanya pakai skincare dan Iya, juga iya, makeup. iya, Nah iya. sekarang anak sekarang tuh semuanya pasti, Semuanya nggak pasti ada pakai. yang nggak pakai Iya. gitu Nah, kan. karena judulnya semuanya pakai, Iya. ya, makanya ini jadi peluang gitu kan. Yes, Ya, jadi peluang. betul. Dulu cuma sebagai pengguna, kenapa sekarang nggak jadi produsen aja sih? Gitu Iya, ya. betul Bikin brand sekali. sendiri gitu ya. Iya. Bikin brand sendiri, jadi betul-betul bisa menunjukkan bahwa kita tuh ada apa ya? Ada achievement gitu loh. Jadi saya sih senangnya men-challenge anak-anak muda. Achievement kamu tuh apa sih gitu ya? Ini salah satunya mungkin bisa dimulai dari bikin brand kosmetik sendiri gitu. Betul, kan, kayak betul. gitu. Kalau aku pakai terus, kenapa aku nggak buat aja Yes. gitu ya? Gitu. Jadi nggak usah khawatir. Yes, oke. Kita lanjut lagi nih, ada dari Kak oke. Kak namanya Kak Kajian Sunnah ya. Kak mau tanya, bisakah produksi kuteks yang sejenis henna yang halal dan sah buat sholat? Wah ini menarik sekali nih Menarik. kira-kira ya. Mas Nazi, Siapa silakan. tahu nanti kan biasanya kalau kuteks itu kan menutup kulit ya. Iya, Dia nggak absorb menutup. ke kulit, takutnya Iya, kulitnya iya. rusak. Nah ini kira-kira gimana nih? Gimana nih Mas Nazif? Bisa tentunya, tapi nanti lebih detailnya kita komunikasi by WA atau Zoom, boleh nggak apa-apa? Bisa, Gitu bisa. Karena itu nanti kan terkait dari bahan baku yang digunakan seperti apa, kemudian karakteristik produknya yang mau diinginkan seperti apa kan begitu. Nanti bisa. Yang penting komunikasi dulu aja, nanti kita bantu. Oke, Ya, jadi jadi bisa nih kakak. Kita Iya. buka semua kesempatan untuk bertanya sih. Gratis kok, nggak bayar gitu. Ya, hanya tinggal kontak Vera aja gitu. Iya. Kontak Vera, nanti biar Vera yang jawab. Nanti tiba-tiba Kak Vera bingung nih, banyak banget Banyak sekali gitu. ya maksudnya. Satu hari 100 chat gitu ya. Tapi kita seneng kok. Artinya apa? Artinya misi kita buat sharing mengenai contoh tren kosmetik ternyata betul-betul jadi perhatian gitu ya. Yes, Kayak gitu. betul. Oke, ini ternyata banyak sekali nih antusias dari teman-teman semuanya. Putri akan langsung move on ya Bapak ya Yes. untuk membicara. Ada dari Kak Aurel di Bekasi. Aurel, ya. Izin bertanya, banyak masyarakat Indonesia terutama kaum milenial nih yang memiliki kosmetik atau skincare mengikuti style Korea Selatan atau Barat. Padahal kulit serta iklim Indonesia sendiri belum tentu sesuai dengan produk-produk tersebut. Betul. Apa saran yang bisa diberikan Mas? Apakah sebaiknya masyarakat menggunakan kosmetik atau skincare lokal aja? Oke, jadi gini, itu yang namanya tren ya. Memang trennya adalah tren sekarang sih kiblatnya Korea gitu ya. Yes. Kiblat Korea seperti tadi ya glass skin gitu ya. Glass skin itu kan yang saya cerita tadi itu dari rangkaian perawatan kulit ya ditambah dengan riasan minimal plus sedikit highlighter gitu ya.
kuncinya, jadi kalau misalnya tadi ya Aurel tanya kenapa sih nggak pakai apa yang bisa sesuai dengan kulit? Nah, kuncinya di situ, di produknya itu loh. Oke. Tampilan trennya ya Korea, Mm-mm. tapi produknya itu yang Tetep tetap ya. yang bisa mengakomodir atau bisa disesuaikan dengan jenis kulit Indonesia gitu loh. Yes, betul Jadi sekali. apa tetap kita bisa menyesuaikan dengan jenis kulit Indonesia. Mm-mm. Tapi trennya dapat gitu loh. Dapat dari Trennya Korea, dapat betul. dari Korea, tapi dari secara produknya Mm-mm. itu betul-betul bisa. Karena juga kalau tentunya siapa sih yang nggak pengen juga, siapa tahu produk lokal kita tuh bisa ke internasional Nah, itu. juga gitu ya Bapak ya. Karena mau gimana ya tetap yang bicara Patokannya? adalah tren gitu. Yes, betul. Yang bicara adalah tren gitu ya. Betul. Ini juga ada dari Kak Tri Hajrah di Aceh Tenggara. Oke. Tren kosmetik selalu berkembang, akan tetapi soap bar brightening soap masih banyak peminatnya nih Kak. Apakah masih efektif untuk tahun 2022 yang bisa dikolaborasikan dengan produk kosmetik lainnya? Oke. Sobar. Iya, Itu sabun-sabun gitu ya. iya, sabun-sabun batang gitu ya, Yes. sabun-sabun batang. Sebenarnya tergantung dari konsepnya. Itu seperti yang dijelaskan kita tadi, bahwa itu di hybrid itu bisa. Jadi Oke. artinya kalau enggak cuma sabun batang badan gitu ya. Mm-mm, Dia dikombinasi jadi sabun batang wajah, mm-mm. itu juga bisa kan Yes, begitu ya. betul-betul. Jadi gimana caranya kita bisa tetap masuk di tahun 2022 menyesuaikan dengan konsepnya gitu. Oke. Masalah apa namanya, bar atau liquid itu kan sebenarnya cuma jenisnya aja ya. Mm-mm. Tapi kan nanti balik lagi tujuan kita sebagai produk untuk mengarah ke beauty atau skin repairing barrier seperti itu. Jadi nggak ada masalah sih. Bar soap hanya produk atau jenis produknya, yang penting nanti ingredientnya. Oke, Gitu. berarti yang penting adalah ingredients dan tetap mengikuti tren gitu ya. Iya. Oke, ini juga ada tadi Kak email juga ya. Baik Kak, terima kasih atas jawabannya. Saya ada pertanyaan lanjutan. Jika untuk produk maskara sendiri, apakah ingredient skincare nih yang kira-kira cocok untuk dimasukkan agar bisa menjadi mungkin sejenis maskara plus serum bulu mata? Nah, ini juga sangat menarik sekali karena Nah. biasanya kalau pakai maskara bikin rontok gitu ya. Oke, betul. Gimana nih Mas Nazi? Oke, menarik itu ya. Menarik memang itu yang nanti jadi ini ya, cukup tren di 2022 ya gitu ya. Dulu maskara sendiri, eyelash sendiri gitu. Sekarang bisa dijadiin satu, jadi maskara plus eyelash. Bahan baku yang bisa dipakai banyak ya di kita. Ada ginseng ekstrak ada gitu. Kemudian kalau yang lagi lagi baru-baru ini masuk itu ada peptide itu. Oh, Itu oke. yang cukup bagus juga gitu. Jadi nanti bisa dibikin maskara plus eyelash gitu. Itu sih wow. paling masuk di situ ya, maskara eyelash itu ya gitu. Sama-sama untuk produk bulu mata. Produk-produk bulu mata yang tentunya untuk menutrisi gitu-gitu ya, Betul. melebatkan dan lain sebagainya gitu. Ini juga ada dari Kak Marina ya di Bandung. Fasilitas apa saja nih yang bisa dibantu oleh Indoraya untuk kami yang ingin maklon nih, misalnya BPOM dan lain-lain sebagainya nih, seperti apa nih Mas Nazia? Kalau di kita intinya kita bisa bantu semua ya, all in ya. Jadi teman-teman datang ke kita mau bikin apa, masih bingung, silahkan komunikasikan ke kita. Tahu-tahu teman-teman udah siap buat jualan gitu. Udah kita kasih produknya Tinggal bawa gitu. ide aja gitu Iya, ya. betul. Jadi yang ada di kita satu, kalau misal teman-teman belum ada HKI, kita bantu HKI-nya gitu. Kemudian kalau teman-teman belum punya BPOM, nanti kita bantu uruskan BPOM-nya. Teman-teman belum punya konsep desain produk atau desain packaging-nya, kita bantu desain packaging-nya. Oke. Kemudian teman-teman mau halal, kita bantukan halalnya. Waduh. Jadi apa yang diinginkan teman-teman, komunikasikan dengan kita, nanti akan kita bantu. Gitu. Oke, jadi paket lengkap lah ya, Paket pokoknya lengkap. tinggal bawa aja idenya seperti apa, nanti udah Ya, selesai gitu ya. betul. Oke, luar biasa sekali. Nah, ini juga ya, wah nih banyak sekali loh. Terima kasih teman-teman semuanya sudah sangat antusias sekali untuk bertanya. Ada dari Kak Retno di Jakarta. Untuk produksi di Indoraya, apakah kami juga sudah berbadan hukum atau bisa perorangan nih Kak? Jika iya, minimal apa? Karena ini ada hubungan sama legalitas produknya. Seperti itu. Saya jawab ya. Jadi Boleh, kalau boleh untuk Bapak. punya brand ya nggak perlu punya badan hukum sih sebetulnya. Oke. Jadi personal pun bisa ya. Jadi syaratnya pasti KTP sih Mas ya. Pasti KTP sih.
Dan ini juga salah satu pertanyaan yang sering Mm-mm. banget kami terima gitu ya. Mm-mm. Apakah harus punya badan hukum gitu? Enggak Oke. perlu gitu ya. Enggak perlu. Mm-mm. Jadi even personal pun bisa gitu loh. Wow. Bisa banget gitu. Mm-mm. Jadi nggak perlu takut, maksudnya tidak Tidak harus yang kayak harus punya badan hukum Enggak, dulu gitu ya. Enggak perlu. Oke, jadi sudah terjawab nih Mbak Retno. Jadi kalau Mbak Retno mau langsung ya kayak, Langsung aja. aduh ragu nih tadinya gara-gara harus ada badan hukum atau enggak nih, sekarang cus bisa untuk langsung ya, gitu. Oke, dari Kak Yusi di Semarang ini mohon diinformasikan dong Kak, tren warna untuk kemasan kosmetik nih. Wah, kira-kira tren warna nih, kira-kira apa nih? Apakah kalau Glasskin kan biasanya yang nude gitu ya nih? Apakah di tahun 2022 juga akan seperti itu Kak? Oke. Kalau tren warna packaging ya. Untuk packaging sendiri di 2022 tetap masih di minimalis ya. Oke. Minimalis tanpa banyak coretan-coretan, tanpa banyak ilustrasi-ilustrasi gitu. Jadi cuma hanya ada kayak ingredientnya, nama produknya, kemudian aktif ingredientnya, neto dan lain sebagainya. Itu aja sih. Jadi nggak macam-macam. Kemudian kalau untuk warna tetap warna-warna nude, warna-warna soft itu tetap jadi andalan dan biasanya lebih ke Dove. Oh. Gitu. Finishingnya Dove ya. Oh, Dove Iya, ya. Dove. Dan Kemasannya itu ya. yang lagi hits memang sih sekarang ada yang namanya UV spot gitu ya. Ya, UV spot. Itu gimana tuh Mas Jadi, UV spot? kesannya ketika dilihat itu Dove gitu. Tapi ada bagian tertentu yang kemudian dipegang jadi glossy. Wow. Gitu. Kalau dulu kan emboss gitu ya. Nah, iya betul-betul. Emboss gitu iya. atau hot print. Emboss sama hot print sekarang udah mulai bergeser ke UV spot karena itu lebih elegan ya. Oh gitu. iya, jadi kalau misalnya digeser-geser tuh kayak berkilau Ada gitu ya. pantulannya gitu. Iya. Oke. Itu tuh bisa tuh nanti dikonsultasikan juga dan di Indoraya juga pasti tentunya bisa untuk menyediakan juga ya. Bisa gitu. Oke. Dari Kak Hartono di Jogja, kira-kira butuh berapa lama dari bikin sampel produk sampai siap edar nih Mas? Gitu, monggo. Jadi kalau di kita itu dari sampel sampai siap edar ya. Betul. Kita sih biasanya ngomongnya dari MOU sampai siap edar. Jadi kalau sampel nanti tergantung beberapa kali mau revisi kan seperti itu. Kalau mau cepat ya berarti MOU-nya lebih cepat kan begitu. Nah, kalau dari MOU sampai siap edar itu rata-rata membutuhkan waktu 2 sampai 3 bulan. Oke. Nanti kita udah siap untuk kirim barang ke teman-teman. Wow, cukup cepat tuh ya. Nanti kalau tidak ada revisi-revisi bisa untuk langsung 2 sampai 3 bulan kita sudah bisa langsung berjualan, berbisnis gitu. Karena kita nanti proses BPOM kita paralel dengan desain packaging. Oh. Gitu. Jadi kita harapannya BPOM udah keluar, packaging udah siap, tinggal kita tempel aja itu nomornya kan begitu. Iya betul. Jadi nanti nggak perlu khawatir untuk bisa langsung cek nomor BPOM-nya gitu ya Mas ya. Betul. Ini juga mungkin teman-teman bisa melihat untuk standar template-nya seperti apa. Tadinya juga sudah ditampilkan juga oleh tim seperti itu. Ini ada juga dari Kak Ari di Yogyakarta. Saya Ari dari brand Fiora Skincare. Apakah Indoraya punya teknologi nih untuk atasin uban, nano stem cell untuk brightening dan benang nano kolagen yang dibuat seperti benang yang akan meleleh bila terkena serum. Waduh ini ya nih Mas. Nah sini bagaimana nih Mas ya? Itu tantangan ya. Sesuatu ya kayak wah ternyata sudah punya brand juga nih ya Mas Ari. Itu tantangan ya. Tentunya kita pasti akan riset terlebih dahulu ya. Karena kita memang selalu komunikasi dengan beberapa supplier kita, memang untuk yang seperti itu belum ada gitu. Belum ada, tapi nggak menutup kemungkinan mungkin di 2022 ini karena semuanya namanya riset itu kan cepat banget berkembangnya gitu ya. Iya, itu nanti akan kita bantu ya. Artinya kita berikan alternatif lain selain teknologi-teknologi itu, misal dengan bahan baku yang lainnya, nanti bisa kita bantulah ya. Yang penting komunikasi dulu. Betul. Yang penting nanti bisa dikomunikasikan terlebih dahulu seperti itu. Ini ada Kak Nadira juga di Yogyakarta. Selamat malam, saya Nadira dari Jogja. Mau tanya nih, tadi di awal dijelaskan bahwa strategi pemasaran atau penjualan selalu berubah-ubah. Apakah di Indoraya menyediakan atau mengarahkan tim marketing after produksi seperti itu? Jadi Nadira ya? Yes betul, Nadira, dari Kak Nadira. Nadira di Jogja. Jadi untuk di Indoraya kami juga sediakan ya. Jadi misalnya nih teman-teman
udah pegang end produknya gitu, produknya udah pegang. Terus ini nanti bisa dibantu nggak gitu. Kami dengan senang hati bisa bantu gitu ya. Jadi kami juga punya tim ya, tim untuk untuk social media management juga ada timnya gitu ya, seperti itu. Nanti akan kami bantu. Even kalau misalnya Nadira pengen ada website produk, kita juga bikinkan gitu loh. Ya, kita bikinkan juga seperti itu. Jadi sebegitu mudahnya gitu ya. Jadi Betul. tidak perlu banyakan mikir-mikir segala macam gitu. Kalau nggak ngerti ya kita kasih sama ahlinya aja gitu kayak gitu. Jadi Kak Nadiranya nggak perlu kayak hiring Aduh, apa, nggak hiring usah, apa gitu nggak kan usah. ribet banget gitu ya, langsung Ribet. aja. Nanti bisa ditangani di Indoraya. Indoraya seperti itu. Kak Nadira, semoga jelas tadi ya Kak Nadira ya. Kemudian ada dari Kak Tanti di Medan nih. Izin bertanya, apakah mereka memiliki kulit sensitif juga perlu melakukan eksfoliasi? Nah, Wah, ini juga nih tips apa nih dari Mas Nazi nih ya. Monggo Mas. Oke, eksfoliasi itu juga sebenarnya penting. Mau Betul sensitif banget apa ya. enggak, cuma kan tergantung waktunya ya. Yes. Gitu, dan bahannya yang digunakan ya, Yes. gitu. Jadi kalau dibilang perlu, cuma seberapa frekuensi untuk penggunaan eksfoliasinya dan bahan apa yang digunakan, tentunya kita harus tahu sendiri, kita harus tahu dulu ya karakter kulitnya seperti apa, sensitifnya yang seperti apa, kan seperti itu. Oversensitif atau mungkin sensitifnya ringan itu nanti tergantung dari ininya, tergantung dari jenis kulitnya, gitu. Oke, ini juga ada dari Kak Lina. Kalau bahan aktif bakuchiol itu kan bagus untuk produksi brightening. Karena bakuchiol itu kan mengandung oily. Saya banyak baca-baca banyak orang yang review buat kulit berminyak menjadi kilang minyak nih, atau malah tambah berminyak. Nah ini gimana nih Mas Nazi gitu ya? Memang ya, karena kalau bakuchiol itu kan dia kan meningkatkan sintesis kolagen ya. Jadi memang kesannya lebih kenyal, lebih berminyak gitu ya. Tapi nggak yang terus oily gitu ya. Bahkan orang kulit yang tapi kan itu nanti bisa dikombinasikan dengan bahan-bahan yang kontrol sebum, kontrol oil, itu juga bisa gitu. Bisa. Jadi nanti ya yang penting komunikasi lah. Betul. Produknya yang diinginkan seperti apa, kan seperti itu ya. Bisa. Gitu. Mungkin kalau misalnya takutnya oke bakuchiol takutnya seperti ini dampaknya, nanti bisa untuk langsung ya seperti yang sudah. Atau mungkin dari jenis produknya nanti yang kita ganti, jangan yang produk-produk jangan oily, face oil gitu berarti ya. Atau mungkin jadiin spray atau apa gitu kan bisa. Oke, Gitu. wow. Ini ada Kak Tiara di Tuban juga. Gimana nih Kak cara mendistribusikan produk kita ke PT atau perusahaan besar, atau cara titip brand? Wah, ini sekaligus untuk bisa nggak nih untuk titip brand ya. Jadi biasanya kayak gitu ke offline store mungkin nanti, tapi jadi, tetap ya, monggo Bapak. kami sih juga bisa bantulah untuk mungkin mencarikan channelnya kali ya gitu ya, mungkin ya. Karena tadi seperti Putri bilang itu kan lebih ke arah ke offline ya. Yes, betul. Padahal gini sih sebetulnya kenapa sih nggak memanfaatkan online aja? Iya, gitu padahal online lebih boom ya Bapak lebih ya. boom, dan kita juga gini ya, antara distribusi offline dan online itu biayanya juga beda banget. Beda gitu banget. Ya. Kita akan lebih efektif pakai online sih, karena contoh tidak perlu ada toko fisik segala macam sih seperti itu. Jadi saran saya sih lebih baik sih fokus untuk di online dulu gitu ya, karena mau gimana halayak perlu tahu dulu nih ya, perlu tahu dulu bahwa ini ada produk gitu. Betul. Kan ada produk, jadi artinya mau gimana pun tetap yang namanya untuk orang-orang itu aware ya. Betul. Pastinya lewat online ya, sosial media gitu ya, seperti itu. Oke, ini ada dari Kak Pipin Kak Pipin Kurnia di Semarang. Mau tanya kira-kira untuk tren packaging kosmetik tahun 2022 lebih travel size atau yang gimana nih Mas Nazi gitu ya? Atau harus buat dua-duanya gitu. Tren 2022 ya. Masih sih tetap di kemasan-kemasan yang standar dan 30 mili gitu ya. Karena terus terang kalau untuk di era pandemi ini kan traveling masih jarang ya gitu. Yes. Jadi untuk travel pack masih kurang diminati gitu. Jadi lebih banyak ke yang standar sampai mungkin malah yang lebih besar gitu ya gitu. Karena lebih banyak di rumah ya Pak ya, menghabiskan banyak di rumah kan begitu. Betul. Gitu. Dan biasanya kan kalau produk yang isinya banyak itu kan harganya lebih murah ya. Gitu. Iya betul, seperti itu. Gitu. Oke. Ini tadi juga ada pertanyaan terakhir dari teman-teman, tapi ini sepertinya koneksi dari laptop ini agak-agak
Ya, jadi mungkin kita bisa ngobrolin hal lain dulu sambil menunggu teman-teman semua nih, untuk teman-teman yang mau bertanya, untuk mungkin bisa sambil berkenalan dengan Bapak Teddy dan juga Mas Nazi gitu kan, untuk langsung on cam dan juga open mic nih seperti apa gitu ya. Mungkin mau bertanya-tanya tadi mengenai prosesnya seperti apa gitu kan, dari awal sampai dengan akhir gitu. Nah, kalau untuk tadi kan kalau lip gloss dan juga lip cream itu kan apa tadi Mas, peptide ya, peptide gitu ya. Nah, ini kalau untuk peptide sendiri itu kegunaannya lebih apa nih Mas? Apakah seperti hyaluronic juga? Karena kan sebenarnya untuk menghidrasi juga, atau seperti apa nih Mas? Oh, itu eyelash ya. Oh Itu iya, oh eyelash. peptide tadi eyelash ya. Oke. Eyelash. Eyelash itu kalau kita tahu nih produk-produk apa namanya hair serum atau produk-produk rambut itu kan biasanya gunakan keratin ya. Yes. Nah, itu sejenis protein ya. Nah, itu peptide itu juga sejenis seperti ini ya, seperti protein untuk keratin gitu ya. Jadi memang kalau keratin udah banyak yang dipakai nih. Cuma kalau peptide ini kan generasi barunya. Betul-betul, karena Gitu. jarang sekali ya, kan biasanya olive oil, virgin coconut oil, ataupun juga castor oil seperti itu ya, untuk bulu mata dan juga alis gitu. Nah, ini mungkin ada dari Kak Kica dari Gresik mau bertanya, apakah ketika mau daftar produk kita ber-BPOM itu sudah cukup BPOM aja atau bisa BPOM dan halal? Nah, ini juga menarik nih ya. Karena saya sudah pernah dengar info kalau sudah BPOM cukup BPOM saja, tidak perlu daftar halal gitu. Tapi kan kadang-kadang ada juga yang menanyakan ya, kayak halal tidak ya produknya seperti itu. Nah, mungkin monggo silakan. Ya sebetulnya sih kalau sudah ber-BPOM sih sudah cukup ya Mas ya. Iya. Karena kalau untuk halal itu kan ini apa ya, bukan keharusan ya sebetulnya. Iya. Tapi gini, produk halal ini jadi penentu gitu ya. Maksudnya ini akan jadi nilai plus bagi suatu produk kalau misalnya udah punya sertifikasi halal gitu, seperti itu. Dan ini ya Pak Teddy, di produk kosmetik, obat dan makanan ini kan masuk ke tahap kedua ya, untuk dari Kemenak untuk mencanangkan produk-produk halal ya gitu. Jadi emang itu bisa jadi nilai plus sendiri. Jadi di per 2021 ini sampai 2026 ini nanti jadi programnya Kemenak untuk mensertifikasi semua produk halal, semua produk kosmetik menjadi produk halal. Oh gitu. Jadi memang sekarang sudah ada concern untuk halal seperti itu ya. Dan untuk proses halal ini sebenarnya mungkin teman-teman juga penasaran. Untuk dari BPOM sudah punya nih misalkan. Nah, untuk proses halalnya ini tuh lama atau enggak sih Mas untuk memprosesnya? Karena kan kadang-kadang ya, aduh lama enggak ya nunggunya gitu. Terus terang kalau untuk halal memang kurang lebih di 6 sampai 10 bulan ya gitu. Tapi itu kan dengan masa edarnya atau masa nomornya itu kurang lebih 4 tahun gitu. Jadi mungkin kalau teman-teman menginginkan halal memang di batch pertama atau batch kedua itu tidak bisa dicantumkan produk halal. Cuma nanti di batch selanjutnya bisa dicantumkan untuk produk halalnya ketika nomor halalnya sudah keluar. Oke. Berarti memang bisa ya. Dan prosesnya berarti juga tidak rumit ya. Tadi kan kalau tadi juga tren 2022 itu kan natural seperti itu ya. Nah, natural ini kan berarti cruelty free. Nah, biasanya itu kan kalau misalnya kita lihat di skincare tuh ada di packaging, ada gambar kelinci terus ada tulisannya cruelty free. Nah, untuk susah nggak sih Mas kalau misalnya nih, apakah Indoraya International juga bisa membantu untuk kita bisa mendapatkan title cruelty free gitu? Kalau itu sih belum ada yang mengatur ya. Kecuali kalau untuk Go Green, kemudian atau eco produk gitu ya. Itu memang di luar negeri udah ada sertifikatnya ya. Tapi kalau untuknya itu belum. Berarti memang istilahnya kalau misalnya kita melihat tuh yang jelas kalau dari Indoraya sendiri tidak menggunakan testing pada animal, berarti kita bisa untuk mengatakan bahwa itu cruelty free seperti itu ya Bapak ya. Oke. Ini apakah ada teman-teman juga lainnya yang pengen bertanya, karena kita masih bisa ya untuk menampung pertanyaan juga teman-teman. Ini tadi akan mendapatkan 2 pemenang ya, masing-masing akan mendapatkan Rp250.000 nih teman-teman semuanya, sambil kita mungkin ngobrol-ngobrol lagi nih mengenai tren ya 2022 nih seperti apa gitu. Dan kita akan coba lagi mencari-cari nih teman-teman semuanya nih ya. Oke, mungkin boleh untuk langsung
chat aja ataupun juga nanti bisa untuk langsung on cam dan juga open mic juga nih ya untuk bertanya-tanya seperti apa. Kalau tadi juga kita sudah mengerti untuk prosesnya gitu kan dari awal datang sampai dengan tadi produk juga sudah siap dijual begitu ya. Nah kalau mungkin untuk tips-tips juga nih Bapak kira-kira untuk pemilihan misalnya datang nih. Tadi juga kan misalnya harus awalnya kan minimal 500 pieces gitu ya. Mulai Nah, dari ya. mulai dari 500 pieces gitu ya. Nah ini kira-kira banyak juga nih yang bertanya kayak aduh Bepom itu kan pasti ada harganya juga gitu ya. Nah ini kalau di Indoraya sendiri seperti apa? Oke. Kalau Bepom di Indoraya itu per produknya ya, per produknya di 4 sampai 5 juta tergantung dari produk dan MOQ-nya nanti. Untuk MOQ di 200 2000 produk kita ada free Bepom gitu. Kemudian kalau nanti teman-teman nih lebih dari satu produk yang dinotifikasi gitu ya, itu jangan khawatir, itu bukan kelipatan yang kita berikan. Jadi nanti akan ada harga khusus ya, ada harga khusus sampai di 5 produk itu kurang lebih di 3,5 juta per produknya. Itu 5 produk, 5 produk di per produknya 3,5 juta per produknya. Tapi kalau teman-teman ambil 2000 atau mungkin mau nego ya, nego di pengambilan dalam 1 tahun berani 2000 nih gitu. Ya nggak apa, nanti kita berikan free Bepom. Gitu. Oke, jadi pokoknya bisa dikomunikasikan lah ya Bapak ya. Iya betul. Ini juga ada dari Kak Sylvia, kalau untuk hair care pengganti keratin apa ya sekarang? Sebelumnya kan sempat tren Brazilian keratin dari Kak Sylvie di Bandar Lampung. Iya. Iya. Kayak yang saya jelasin tadi ya, peptide ya. Peptide ya, pokoknya. Peptide memang yang lagi booming karena memang itu secara prinsipnya mirip dengan keratin. Berarti Gitu. kalau peptide sendiri itu berasal dari apa sih Mas Nazi? Peptide itu sebenarnya dia dari protein. Oh, Protein, oke. sintesis protein gitu. Jadi dia prinsip kerjanya yang saya jelaskan tadi mirip dengan keratin. Jadi kalau keratin kan udah mulai jarang dipakai gitu ya. Yes, betul. Nah, sekarang bergeser ke arah Peptide ini gitu. Ini ada juga dari Kak Reta di Bandung. Tahun 2022 adakah tren baru untuk bentuk sediaan skincare selain nanoteknologi ini agar penyerapannya lebih cepat gitu? Kalau untuk selain nanoteknologi mungkin ada ini ya, lebih ke jadi bergeser ke arah-arah produk yang sediaannya lebih cair. Gitu. Karena kalau kita tahu sendiri lah ya, untuk produk-produk yang berminyak, produk-produk yang oily itu kan biasanya lebih lama untuk meresapnya ya. Tapi kalau untuk produk-produk yang cair, dia lebih cepat meresap gitu. Oke. Ini mungkin terakhir sebelum kita akan mengumumkan nih ya pemenangnya ini dari Kak Dewi di Blitar, mau tanya untuk ingredients body care atau mungkin nanti body serum gitu ya, yang bisa mencerahkan secara maksimal nih kira-kira apa? Karena biasanya ya niacinamide atau alpha-arbutin atau apa nih? Ya. Mas. Ya banyak sih ya kalau di kita ada tadi niacinamide, alpha-arbutin, kemudian ada juga glutathione, ada kolagen, ada kalau di kita arginin gitu, kemudian peptide, kemudian ada lagi seperti azeloik dan lain sebagainya. Banyak sih. Banyak, tinggal nanti ya itu tadi kebutuhannya apa kebutuhannya gitu seperti ya? apa, budgetnya berapa gitu kan, nanti kita bisa komunikasikan. Betul. Banyak gitu. Oke teman-teman, terima kasih banyak nih ya tadi sudah sudah bertanya-tanya, seru sekali. Dan nanti kalau misalnya pengen bertanya-tanya lebih lanjut boleh untuk langsung nanti ya, mungkin nanti Bapak tadi dan juga Mas Nazi bisa untuk memberikan informasi nih mengenai nomor WhatsApp-nya gitu. Dan Putri mau mengumumkan selamat kepada Kak Aurel yang ada di Bekasi telah mendapatkan Rp250.000. Yeay. Kemudian pemenang yang kedua, selamat kepada Kak Email di Yogyakarta. Yeay. Nanti bisa untuk kembali meneror Kak Vera. Yes. Betul ya? Bapak ya, pokoknya kemana-mana diterornya ke Mbak Vera ya. Jadi gitu. kami dengan senang hati akan menjawab semua pertanyaan dari teman-teman semuanya. Jadi nomornya nanti bisa ada di ini ya, ada ditampilkan nanti untuk nomor WA-nya gitu ya. Oke, gitu ya. Nah, ini kita mungkin juga sudah di penghujung webinar kita di malam hari ini ya. Tadi sudah membicarakan mengenai tren bisnis kosmetik tahun 2022. Tentunya tadi change ya Bapak. Betul, ya. Change. Ada kolaborasi ya, hybrid, advance, natural, glass skin dan juga eco-friendly. Nah, mungkin terakhir dari Bapak Teddy dan juga Mas Nazi bisa untuk memberikan closing statement. Oke, jadi teman-teman, jadi dengan adanya sharing ini
Kami sih sebetulnya ini ya ingin men-challenge gitu, Oke. ingin men-challenge kepada teman-teman, ayo dong bikin produk gitu ya, Betul, bikin betul. produk. Karena mau gimana pun seperti yang saya sampaikan tadi untuk produk kosmetik atau kecantikan ini nggak bakal mati deh gitu ya, Iya, nggak betul. bakal ada matinya gitu. Jadi Betul. artinya ini satu jenis usaha yang cukup worth it lah untuk Mm-mm. difokuskan gitu ya, seperti itu. Oke. Kalau dari saya seperti itu. Karena anak 13 tahun aja sekarang sudah nanya ya Bapak ya kayak, "Kakak ini bisa dibuat nggak? Bisa dipakai nggak ya Iya, sama betul. anak 13 tahun?" Kita gitu. cukup surprise sih. Karena ada pertanyaan-pertanyaan masuk dari anak-anak. Iya, betul. Iya. Udah curious gitu, Mm-mm. udah pengen tahu gitu. Seperti Oke, itu. terima kasih Bapak Teddy. Monggo Sama-sama. silakan Iya. Mas Nazi ada closing statement yang bisa disampaikan kepada teman-teman semua. Kalau dari saya sih webinar ini cuma ini ya, apa namanya, kayak semacam pancingan ke teman-teman ya gitu ya, pancingan ke teman-teman. Dan nanti harapannya kita bisa komunikasi lebih lanjut lewat WA gitu kan dengan Mbak Vera, dengan tim teknis seperti itu. Nanti bisa kita komunikasikan apa yang dibutuhkan teman-teman, kemudian apa yang bisa kita berikan. Jadi harapannya di tahun 2022 ini teman-teman punya goals, punya produk kosmetik bisa tercapai. Oke, Gitu. baik, terima kasih Bapak Teddy ya selaku CEO dari Indoraya Internasional dan juga Mas Nazi selaku Chief Tim R&D Indoraya, dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah bergabung tentunya dalam webinar Tren Bisnis Kosmetik tahun 2022, dan akhirnya kami dan saya Putri Maharani undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Sampai bertemu di webinar selanjutnya.